Ya, untuk kekurangannya setelah kita sedikit bahas dari segi spesifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saiku. Kali ini kita akan sedikit bahas terkait kelayakan HP Sony Xperia 5 kalau misal kita gunakan di tahun 2024 dan beberapa tahun ke depan ya. Ini ada Sony Xperia 5, HP yang rilis di tahun 2019-an ya, dan spesifikasinya itu kurang lebih hampir sama kayak Xperia One, tetapi agak lebih fitur-fiturnya agak lebih banyak Xperia One sedikit ya. Tapi kalau dari segi spesifikasi itu kurang lebihnya hampir sama dengan Xperia One ya. Untuk body-bodinya kayak gini ya. Ini HP Sony Xperia yang kotak banget. Jadi setelah di XZ3 ya, yang bentuknya kayak gitu, kayak XZ2, Sony kemudian meluncurkan HP yang modelnya kotak persegi panjang seperti ini ya. Ini belakangnya, bodi belakangnya kayak gini. Ada triple kamera, ada logo Sony-nya, dan di bawah ada tulisan Xperia ya. Di sampingnya ini kayak gini, ada tombol fingerprint, ada ciri khas Sony Xperia yaitu tombol kamera ya. Sony Xperia itu kayaknya hampir kebanyakan itu ada tombol kameranya ya, ada tombol kameranya. Untuk bawah sendiri itu ada mikrofon, lubang mikrofon, USB Type-C 3.0, ada speaker. Bagian sininya itu ada SIM tray, dan SIM tray-nya itu nggak pakai tunjukkan ya, tinggal tarik aja kalau Sony. Di bagian atas hanya ada mikrofon ya, jadi ada lubang mikrofon, secondary mikrofon mungkin. Tapi atas bawah ada mikrofon, itu oke sih. Tidak ada audio jacknya ya, tidak ada audio jacknya. Nah, untuk dari segi layar sendiri ini 6,1 in ya. Ini lumayan panjang, dan bezel kanan kirinya itu tipis. Bezel kanan kirinya itu tipis, enggak terlalu itu, hanya saja dagunya, dagu bagian atasnya itu lebih lebar dibandingkan dengan bawahnya ya. Tapi kalau sampingnya itu tipis, jadi kayak kelihatannya itu panjang banget HP-nya. Kalau buat main game itu lumayan puas sih, di layar lumayan puas. Kurangnya kalau misalkan kita nggak pakai softcase itu agak licin HP-nya ya, karena bodi belakangnya itu menggunakan Corning Gorilla Glass, dan depannya sendiri ini pakai Corning Gorilla Glass 6. Jadi protection layarnya itu pakai Corning Gorilla Glass 6, dan bagian belakangnya ini kacanya pakai Corning Gorilla Glass 6. Jadi lumayan agak mantep ya, lumayan bagus ini protectionnya. Layarnya sendiri yang 6,1 ini menggunakan tipe OLED ya. Jadi sudah menggunakan LCD OLED HDR BT 2020. Untuk kecerahannya sendiri ini lumayan cerah ya, lumayan cerah banget. Dan kalau kita ukur nitsnya berapa kira-kira, mungkin berapa ratus nitan ini ya. Cuman kalau misalnya kita gunakan pemakaian di luar ini lumayan enak ya, masih bisa dipakai dengan baik ya, kayak LCD OLED pada umumnya. Lumayan enak dipakai dan smooth juga layarnya. Untuk ketajaman warnanya itu di 449 ppi, jadi lumayan tajam banget warnanya ya. Kalau buat pakai sosial media, buat gaming, buat nonton video itu puas banget. Dan dilengkapi Triluminous display dan Xrela engine ya. Jadi buat
gaming, buat nonton video ini oke banget. Kalau dari segi chipset sendiri ini sama kayak Sony Xperia One ya, menggunakan chipset Snapdragon 855. Jadi ini sudah menggunakan chipset yang kelas atas, generasi yang serinya itu 8 ke atas ya, dengan 7 nanometer, dan GPU nya menggunakan Adreno 640. Jadi lumayan cepet banget, 640 lumayan cepet banget, buat gaming juga oke, buat performa oke. Untuk RAM-nya sendiri ini serinya yang 6 GB, dan penyimpanannya sendiri 64 GB untuk yang saya pakai ini ya, karena ini Exinter itu yang 64 GB, walaupun di spesifikasi pada umumnya itu yang global mungkin 128 GB ya, tapi ini serinya yang 64 GB. Dan tipe storage-nya sendiri menggunakan UFS 2.1. buat performa masih enak banget, masih kenceng banget. Ini padahal di mode hemat daya ya, saya aktifkan mode hemat daya karena kesehatan baterainya udah bad, tetapi buat performa itu lancar banget. Yang oke di Sony Xperia 5 ini ada fitur peningkatan game ya. Jadi kalau misalkan kita sedang main game, itu otomatis mode hemat dayanya off dan meningkatkan performa gaming. Ini saya buka game Mobile Legends. Nah, ini di sini ini ada muncul ya kayak HP zaman sekarang mungkin ada fiturnya, tetapi ini enak banget ya. Ini ada mode permainan. Di sini kita bisa pilih opsional buat pilih kinerja atau pemakaian masa baterainya biar lebih awet ya. Tinggal kita pilih opsi saja kenyamanannya mau pakai yang mana. Saya pakai yang ini ya, masa baterai yang disukai, jadi buat performanya memang nggak maksimal tetapi sudah lancar ya, nggak begitu banget. Hanya saja refresh rate-nya itu mentok di 40 Hz. Ini di sini ada keterangannya. Kalau buat kinerja itu lebih buat game-game yang berat-berat ya, kita bisa pakai itu di mode permainan. Dan di mode fokus sendiri ini ada pilihannya ya, jadi ada pemilihannya, ada tinggal diaktifin aja yang mau difokuskan yang mana. Kalau kita aktifkan mode yang ini ya, competition set, ini ada keterangannya seperti ini, otomatis HP-nya akan fokus ke game ya, hanya fokus ke game, nggak bisa ke navigbar atau apa, hanya fokus ke game. Kita mau ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, bisanya untuk ke mode game aja ya, tapi buat fitur-fitur yang lain itu kita nggak bisa tipe-tipe. Kalau kita aktifkan fokus competition ya, di sini jenis menu ini ada, hanya ditarik aja sih bagiannya kayak sini buat nampilin menu aja ya, kayak gitu ya. Bisa tangkapan layar, bisa jepret kayak gitu. Jadi lumayan, fiturnya itu lumayan oke ya, lumayan oke. Tuh bisa jepret. Yang jelas fitur peningkatan game di Sony Xperia ini lumayan oke banget, nggak kalah kayak HP-HP di zaman sekarang, walaupun HP-nya udah keluar dari tahun 2019. Untuk performa gaming kita akan tes besok ya, kita akan tes bagaimana performanya buat memainkan 3 game ini. Kalau dari segi kameranya sendiri, ini menggunakan triple kamera ya, jadi 12 megapiksel lensa wide, 12 megapiksel lensa telefoto, kemudian 12 megapiksel ultra wide. Buat kameranya itu sudah dilengkapi sensor gyro OIS ya, jadi buat kestabilan video itu lumayan
Dan kamera depannya sendiri ini menggunakan 8 megapiksel wide dan sudah dilengkapi juga ya buat fitur OIS nya ya, Gear OIS nya. Jadi buat kestabilannya itu buat video oke. Ini saya tampilkan hasil kamera Sony Xperia 5 nya. Ya, untuk kekurangannya setelah kita sedikit bahas dari segi spesifikasinya, kita akan sedikit bahas kelebihan dan kekurangannya buat dipakai di tahun 2024 ini dan beberapa tahun ke depan. Ini sekilas saja ya. Kalau buat kelebihannya sendiri di Sony Xperia 5 ini performanya masih kenceng banget, masih enak dipakai. Buat gaming oke, buat kerja oke, buat kamera juga oke. Yang jelas kalau buat performa sehari-hari itu masih work banget ya. Kendala lag atau apa itu jarang banget ditemui di HP Sony Xperia 5 ini. Buat foto-foto juga oke banget hasilnya, seperti yang sudah bisa dilihat lah ya. Tapi ada beberapa kekurangan yang mestinya juga nggak bisa ditutup-tutupi juga ya. Karena walaupun HP-nya speknya oke, Snapdragon 855 kenceng, dan untuk serial X Inter itu harganya itu terjangkau, tetapi kekurangannya itu di baterainya ya. Baterainya itu hanya 3140 mAh, dan untuk yang pemakaian X Inter itu kebanyakan kita dapat itu kebanyakan ya, nggak semua ya, itu kebanyakan kondisi baterai head itu udah bed merah seperti ini. Itu kekurangannya ya, nggak tahu kenapa kalau X Inter itu banyak yang udah bed kondisi baterainya, jadi kita mesti ganti dengan baterai yang lebih bagus kalau buat pemakaian sehari-hari agar lebih maksimal ya. Itu kekurangannya ya. Kekurangannya lagi untuk dari suhu ya, dari suhu itu kalau buat gaming itu lumayan cepat panas saat kita memainkan gamenya dengan data seluler. Kalau kita memainkannya dengan wifi ini aman-aman aja, suhu tetap dingin ya, nggak hangat-hangat wajar. Tapi kalau dengan koneksi data seluler itu cepet banget panas. Itu kekurangannya lagi ya. Dan kekurangannya yang lainnya juga tombol fingerprintnya. Ini ada beberapa kasus terkait tombol fingerprint di Sony Xperia 5 seperti di Sony Xperia 1. Informasi yang banyak itu setelah update tombol fingerprintnya itu off. Tetapi kalau soal off, menurut saya itu ada kerusakan di hardware atau mungkin soketnya di sini itu udah kotor atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi terkait kasus bug update kemudian fingerprint mati itu kebanyakan karena memang kondisi partnya udah buruk. Kalau kondisi partnya masih bagus, di update itu aman ya. Kayak di iPhone juga sama. Kasus-kasus yang Face ID nya off itu kebanyakan karena udah gantian Face ID nya ya, kemudian copy serial number Face ID nya. Jadi saat update itu terdeteksi bahwa
spotnya itu sudah tidak bagus, otomatis off. Itu kalau di iPhone. Di Sony pun mungkin sama kayak gitu ya. Yang kendala fingerprintnya off itu kebanyakan karena memang mungkin soketnya kotor atau mungkin kondisi hardwarenya sudah tidak maksimal. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kita ditanya masih layak enggak ini HP buat dipakai di tahun 2024 dan beberapa tahun ke depan, itu masih oke banget buat foto-foto, oke banget. Tapi kalau yang kebutuhannya durability-nya itu tinggi ya, buat ketahanan baterainya itu sehari 2 hari itu kurang ya, karena baterainya itu enggak sampai sekuat itu. Tapi kalau buat performa, ngejarnya performa ini masih oke banget. Jadi seperti itu ya sekilas pembahasannya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.